Ya, kita langsung aja masuk ke bahan katekismus Heidelberg yang pertanyaan yang ke-70 yang sudah kita bahas bersama. Jadi kembali lagi masalah pembahasan mengenai darah dan daging Kristus. Kita tidak percaya bahwa dalam perjamuan kudus itu terjadi transubstansi seperti yang diajarkan oleh Gereja Roma Katolik, bahwa roti itu adalah menjadi daging Kristus dan anggur itu menjadi darah Kristus. Itu hanya simbol gambaran pengorbanan Kristus. Jadi tubuh Kristus menjadi korban seperti domba yang dikorbankan. Darah Kristus dicurahkan seperti darah anak domba yang juga dicurahkan. Dan darah itu simbol daripada nyawa. Dan nyawa itu yang diserahkan itu simbol dari pengorbanan. Dan kembali lagi, pengorbanan Kristus itu adalah seluruh hidup Kristus itu dalam rangka misi Kristus untuk menjadi penebus dosa umat manusia. Jadi Kristus sejak lahir sampai bangkit, sampai naik ke surga itu adalah dalam rangka misi melaksanakan tugas dari Bapa sebagai korban penebus dosa yang sempurna. Dan fokus daripada misi pengorbanan Kristus adalah disalib, waktu Kristus disalib, dan fokus waktu Kristus disalib adalah pada saat Kristus mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka perpisahan antara Kristus dan Allah Bapa itulah yang dibayar oleh Kristus, yaitu maut. Karena Kristus sedang membayar hutang akibat dosa manusia, yaitu maut. Maut harus dibayar dengan maut. Jadi itu kematian rohani, yaitu perpisahan dengan Allah. Arti mati rohani adalah perpisahan dengan Allah. Dan itu maut. Itu berarti maut. Dan itulah yang juga berkaitan dengan pergumulan Tuhan Yesus yang paling hebat dan paling menggoncangkan Kristus. Tidak ada yang Tuhan Yesus takuti. Apapun itu, tidak ada yang Tuhan Yesus takuti. Dan yang membuat Tuhan Yesus paling sengsara, tidak ada kecuali ditinggal oleh Bapa di surga. Atau mengalami perpisahan dengan Allah Bapa di surga. Itu yang paling mengerikan bagi Kristus. Jadi Kristus tidak takut mati secara jasmani. Itu
tafsiran bahwa Kristus di Taman Getsemani ketakutan mati jasmani. Itu terlalu merendahkan Kristus. Saya juga bukan mau meniadakan kemanusiaan Kristus, tapi kemanusiaan Kristus itu enggak adalah kemanusiaan yang tanpa dosa. Ya. Meskipun dia punya kelemahan, keterbatasan secara tubuh jasmani. Misalkan Tuhan Yesus bisa lapar, bisa lelah, bisa haus, ya, dan juga perlu waktu tidur. Tapi Tuhan Yesus tidak ada sama sekali dosa dan problematik dalam hubungan dengan Allah Bapa. Tidak ada. Kristus tidak ada problematik dalam hubungan dengan Allah Bapa. Jadi ketakutan Tuhan Yesus di Taman Getsemani pasti bukan takut mati jasmani. Kenapa? Karena mati jasmani itu bukan suatu masalah bagi Kristus. Kita lihat aja waktu Kristus mati jasmani. Kristus tidak ada ketakutan. Kristus tidak ada keluhan pada saat mati jasmani. Perhatikan ya. Pada saat mati jasmani, Kristus tidak ada keluhan. Misalnya, aduh, aku mau mati, tolong, aku mau mati, misalnya begitu. Nggak ada itu kan. Kristus waktu mau mati jasmani, dia justru menyatakan kuasanya dengan berteriak, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Nah, itu membuktikan bahwa Kristus itu menyerahkan nyawa itu dengan kuasanya, bukan dengan ketidakberdayaan tubuh yang sudah kehabisan darah atau sudah kolaps, sudah mau mati, sudah tidak berdaya lagi, tetapi karena dia menyerahkan nyawanya. Kristus bukan mati dalam ketidakberdayaan. Kristus mati dalam kekuasaannya. Karena Tuhan Yesus pernah berkata sendiri. Jadi Kristus berkuasa menyerahkan nyawanya dan berkuasa juga untuk mengambilnya kembali. Ya. Kita coba lihat ayatnya. Itu ada di, saya agak lupa ayatnya, mungkin ada yang bantu. Lukas 23 ayat 46. Lukas 23 ayat 46. Silakan, ada yang mau bacakan buat kita? Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ya, jadi Tuhan Yesus mati itu karena menyerahkan nyawa. Nah, saya pernah membahas ini dan saya katakan kalau kita itu mati itu karena kita tidak berdaya. Tubuh fisik kita itu dalam keadaan tidak berdaya, makin lemah,
ya akhirnya jantung berhenti dan kita mati. Bukan karena kita menyerahkan nyawa. Ya. Tapi Kristus itu menyerahkan nyawa. Nah, coba apakah saudara bisa menyerahkan nyawa? Saudara dan saya bisa menyerahkan nyawa. Nggak bisa kan? Saudara bisa nggak melepaskan nyawa Anda sekarang? Lalu dengan berkata, Tuhan, ku serahkan nyawaku kepadamu. Lalu nyawa Anda lepas gitu. Coba Anda lepaskan nyawa Anda sekarang, bisa nggak? Ya bukan bunuh diri ya. Bunuh diri itu bukan menyerahkan nyawa dengan kuasanya. Bunuh diri itu membuat tubuh kita menjadi tidak berdaya dan misalnya bunuh diri dengan minum racun, kan membuat tubuh kita rusak dan membuat tubuh kita tidak berdaya dan akhirnya kita mati. Bukan kita menyerahkan nyawa itu. Kita membuat tubuh kita dalam keadaan tidak berdaya. Misalnya pakai pistol, tembak kepala. Itu kan membuat tubuh kita rusak. Otak kita hancur dan akhirnya kita mati. Tapi Kristus secara fisik dalam perhitungan dalam perhitungan tentara Romawi yang menyiksa orang-orang yang disalib, itu Kristus itu seharusnya tidak mati secepat itu. Makanya kaki Kristus itu kan mau dipatahkan karena mau menjelang hari Sabat. Ya, saya sudah pernah membahas ini di Getsemani. Jadi menjelang hari Sabat tidak boleh ada mayat yang diturunkan. Karena itu sebelum hari Sabat dimulai, maka orang-orang yang disalib itu harus mati lebih cepat. Karena kalau nunggu sampai hari Sabat, nanti mayatnya nggak bisa diturunkan. Dan itu dianggap menajiskan hari Sabat bagi orang Yahudi. Ya, jadi sebelum hari Sabat sudah harus mati, makanya kakinya diremukkan. Tulang kakinya diremukkan supaya terjadi pendarahan hebat. Dan kalau darah habis, orang mati dengan sendirinya. Nah, kaki Kristus mau dipatahkan, mau diremukkan, ternyata prajuritnya melihat, loh kok sudah mati. Nah, ini yang menunjukkan bahwa Kristus menyerahkan kuasa, menyerahkan nyawanya itu dengan kuasanya. Bukan dalam ketidakberdayaannya. Dan yang bisa melakukan ini ya hanya Kristus. Tidak ada orang mampu menyerahkan nyawa. Tidak ada orang mampu melepaskan nyawa. Ya itu tadi saya bilang, coba Anda sekarang lepaskan nyawa Anda dengan berkata, Tuhan, aku mau copot nyawa aku serahkan kepadamu. Ya coba dicopot aja. Bisa copot nggak? Nggak bisa kan? Ya, siapa yang bisa? Kristus yang bisa. Ya. Ya, saya kok belum ketemu ayatnya. Sebentar. Ya, ini sudah ketemu. Yohanes 10. Ya. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Ya, tolong bisa bacakan Yohanes 10 ayat 17 sampai 18.
Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yes. Oke, terima kasih sudah dibacakan. Saya ulangi ya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Perhatikan, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Lalu ayat 18 ditegaskan kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Perhatikan itu. Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi bukan tidak berdaya dan bukan terpaksa. Tidak. Memberikan menurut kehendakku sendiri. Lalu ditegaskan lagi di kalimat berikutnya. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ini berkuasa apa? Memberikan apa? Dan mengambil apa? Ya nyawa dong. Nyawa Kristus. Jadi ini sinkron dengan yang tadi saya katakan, bahwa kematian jasmani bagi Kristus itu bukan hal yang mengerikan atau menakutkan. Tuhan Yesus tidak mengeluh pada saat mati jasmani. Tapi Tuhan Yesus mengeluh, tanda petik ya, mengeluh pada saat dia berpisah dengan Bapa. Eli, Eli, lama sabachthani. Berarti penderitaan Kristus yang paling membuat Kristus menderita adalah berpisah dengan Bapa. Sudah, ini clear. Clear banget. Dan Tuhan Yesus mati jasmani itu bukan dia kehilangan nyawanya. Dia menyerahkan nyawa kepada Bapa. Bukan kehilangan nyawa. Ya. Bukan nyawanya copot akibat ketidakberdayaan atau terpaksa dicopot oleh kuasa lain nyawanya. Tidak. Dia yang berkuasa untuk menyerahkan, untuk memberikan, dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah, inilah puncak ya daripada karya Kristus di kayu salib, yaitu mengalami keterpisahan dengan Bapa. Selama 3 jam dunia gelap. Ya, saya nggak tahu apakah gelap itu matahari berhenti bersinar. Wah, itu dahsyat sekali ya kalau Allah. Apakah Allah sanggup memadamkan api matahari? Saya percaya Allah sanggup. Tapi apakah memang seperti itu fenomenanya? Saya kurang tahu. Yang pasti dunia gelap. Ada orang yang bilang itu gerhana matahari. Tapi kalau gerhana matahari masa 3 jam? Tidak ada kan gerhana 3 jam itu. Ya, saya pernah kan, kita kan pernah ya mengalami gerhana matahari di Indonesia. Nanti gelapnya tidak langsung gelap, gelapnya pelan-pelan. Lalu sampai redup, sampai nggak kelihatan sama sekali mataharinya. Tapi nggak lama kemudian
Mataharinya mulai kelihatan lagi dari redup-redup makin lama makin terang. Nah, itu. Jadi tidak mungkin 3 jam. Jadi 3 jam ini bukan gerhana matahari. Saya juga nggak paham itu fenomena apa itu kegelapan. Yang pasti itu adalah menunjukkan murka Allah. Ya, karena dalam murka dan penderitaan Kristus, murka Bapa dan penderitaan Kristus plus juga penderitaan Allah Tritunggal. Karena mengalami keterpisahan yang demikian dahsyat. Oke, itu adalah pergumulan Kristus pada waktu Kristus harus membayar hutang dosa manusia, yaitu maut. Ya. Nah, kembali lagi pada konsep dibasuh dengan darah dan Roh Kristus. Jadi kembali lagi yang dimaksud darah di sini bukan darah tetesan-tetesan darah, tetapi karya pengorbanan Kristus. Memang ada di Alkitab itu Tuhan membasuh dosa kita dengan hisop, ya, seperti sabun begitu. Tapi itu kan simbol, gambaran pembersihan. Tapi secara nyata bagaimana pembersihan itu bukan lalu kita dicuci-cuci oleh darah Kristus. Tapi pengorbanan Kristus itulah yang membayar hutang dosa Anda dan saya. Sehingga kita boleh dibebaskan dari kutuk dosa. Dibebaskan dari hukuman dosa. Dan bukan berarti dosa kita ini secara de facto lenyap sama sekali. Ternyata tidak, ya. Kita sudah bahas banyak hal tentang secara de facto saudara dan saya masih tetap orang berdosa. Secara de jure saudara dan saya sudah dikuduskan, disucikan, dan dilayakkan. Oke, itu adalah satu kebenaran yang saudara dan saya perlu cermati dengan baik. Baik. Oke, saya ulangi kembali membaca pertanyaan 70 ini. Jawabannya adalah mendapat pengampunan dosa dari Allah. Nah, ini perhatikan. Mendapat pengampunan dosa dari Allah. Dibasuh dengan darah, itu artinya mendapat pengampunan dosa. Pengampunan dosa oleh apa? Oleh karya pengorbanan Kristus di kayu salib. Makanya ditulis di sini berdasarkan rahmat, karena darah Kristus yang telah ditumpahkan bagi kita. Nah, kalimat selanjutnya ini dengan pengorbanannya pada kayu salib. Pengorbanannya pada kayu salib. Dan orang yang menerima anugerah pengorbanan Kristus di kayu salib ini adalah orang yang tidak berhenti sampai di situ, hanya menerima karya Kristus yang berkorban bagi mereka, tetapi orang yang diselamatkan oleh Allah ini juga mengalami pembaruan oleh Roh Kudus. Ya, serta pengudusannya olehnya menjadi anggota tubuh Kristus supaya kita makin lama makin mati bagi dosa dan menempuh hidup saleh serta tidak bercela.
Ini namanya progressive sanctification. Ya. Pembaruan demi pembaruan, tapi kita tetap orang yang berdosa. Cuma diubahkan terus-menerus dari hari ke hari. Kita mengalami jatuh bangun, tapi grafiknya terus naik secara progresif. Di dalam jatuh bangunnya saudara dan saya, kita tidak stagnan, ya, tidak berhenti di satu level, tapi kita terus naik ke level berikutnya, level berikutnya, level berikutnya, karena pendidikan daripada Tuhan ini terus progresif, ya. Yang pasti adalah saudara dan saya makin ditambahkan pengenalan akan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Itu pasti. Nah, itu progresif. Anda makin mengenal kebenaran firman-Nya. Anda makin mengenal karya pengorbanan Kristus. Anda makin mengenal kasih Allah yang luar biasa. Itu progresif dan itu terus bertambah dan bertambah dan tidak pernah berhenti dalam keseluruhan hidup saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Ya, saya harap Anda makin jelas memahami hal yang sangat penting ini dalam kehidupan kita. Kita baca ayatnya dari Kolose 1 ayat 14 dan Roma 6 ayat 3 sampai 4. Silakan, ada teman yang mau bacakan buat kita. Kolose pasal 1 ayat 14. Saya baca, Pak. Silakan, Bu. Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Roma 6 ayat 3 dan sekalian atau bagaimana, Pak? Yes, sekalian. Roma 6 ayat 3 dan 4. Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Iya. Jadi pertama tadi dari Kolose. Kolose ini adalah pernyataan mengenai penebusan. Di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi ini berkaitan semua, ya. Karya Kristus itu dalam rangka membayar hutang dosa saudara dan saya. Kita tidak perlu mengalami hukuman, tapi Kristus yang mengalami hukuman tersebut. Kristus yang mengalami keterpisahan dengan Bapa, dan kita dibebaskan dari hukuman yang seharusnya saudara dan saya alami. Hukuman itu ditimpakan pada Kristus. Nah, itulah yang disebut dengan pengampunan dosa. Pengampunan dosa adalah hukuman yang seharusnya tertimpa kepada Anda dan saya, ditimpakan kepada Kristus.
Memang ini seringkali menjadi keberatan dari orang-orang yang beragama lain yang belum mengerti tentang kekristenan, lalu mengatakan Kristen ini kok enake karepe dhewe, masa yang seharusnya kita menerima hukuman kok ditimpakan kepada orang lain yang tidak bersalah. Itu bagaimana? Itu keadilan yang benar-benar tidak adil. Keadilan yang benar-benar tidak adil. Memang benar. Betul itu. Keadilan yang tidak adil. Bagaimana orang yang tidak bersalah ditimpakan hukuman menggantikan orang yang bersalah. Dengan kata lain, kekristenan itu memperkenalkan keadilan yang tidak adil. Unik ya. Padahal seharusnya kekristenan itu menyatakan keadilan yang benar-benar adil. Keadilan yang benar-benar adil adalah yang bersalah harus dihukum, yang benar harus diselamatkan. Tapi yang terjadi adalah yang bersalah dibebaskan, yang tidak bersalah menerima hukuman. Nah, betul-betul unik ini iman Kristen itu. Katanya kekristenan itu harus menegakkan keadilan. Kita harus menjunjung tinggi keadilan. Tapi yang terjadi justru ketidakadilan. Tapi kita yang happy-happy toh, saudara dan saya yang happy-happy kan, melihat ketidakadilan ini. Karena saudara yang diselamatkan. Saudara tidak dihukum. Kristus yang dihukum. Apakah itu keadilan? Itu ketidakadilan. Wah, ini suatu berita baru malah. Yang seringkali digembar-gemborkan dalam kekristenan. Kita melihat Allah kita adalah Allah yang adil. Allah yang kasih dan Allah yang adil. Ya, bagaimana Allah yang adil itu? Ya, yang berdosa harus dihukum, itu yang adil. Tapi yang ternyata yang tidak adil adalah yang tidak bersalah malah kena hukuman. Yang bersalah malah dibebaskan. Nah, ini namanya paradoks. Ya, paradoks. Keadilan dinyatakan melalui peristiwa ketidakadilan. Luar biasa ya. Keadilan dinyatakan melalui peristiwa ketidakadilan. Keadilan dinyatakan itu yang mana? Yaitu yang bersalah harus dihukum. Itu keadilan yang dinyatakan. Tapi melalui ketidakadilan, karena yang terhukum adalah yang tidak bersalah, yaitu Kristus yang tertimpa hukuman. Tapi ketidakadilan itu untuk menyalurkan keadilan Allah. Waduh, lebih rumit lagi ini. Ya, ketidakadilan itu untuk menyalurkan keadilan Allah. Bahwa hukuman harus tetap berlangsung. Hukuman itu harus terjadi karena ada yang melanggar perintah Allah. Cuma Allah
melepaskan saudara dan saya dari hukuman yang harusnya terjadi itu digantikan oleh Kristus yang tidak bersalah. Hal ini juga sebetulnya membuat saudara dan saya amat sangat sadar benar bahwa sebetulnya saudara dan saya tidak layak menerima anugerah ini. Bagaimana yang bersalah, ya, bagaimana yang bersalah tidak dihukum dan yang tidak bersalah dihukum. Kita kan seringkali nggak terima ya kalau kita itu menerima akibat hukuman karena kita tidak bersalah. Lu aku ini tidak salah, aku ini tidak salah. Kenapa aku dihukum? Tapi itu ternyata yang dialami oleh Kristus. Dan Kristus sudah mengalami ketidakadilan itu. Tapi dia mengalami dengan rela. Luar biasa. Dia mengalami dengan tidak ada pemberontakan. Sehingga gambarannya adalah dia seperti domba yang mendapat giliran disembelih tanpa ada pemberontakan. Nah ini. Inilah penebusan. Kita yang bersalah seharusnya dihukum untuk menyatakan keadilan Allah. Hukuman tetap dilaksanakan. Tetapi ternyata hukuman dilaksanakan bukan pada kita yang bersalah, tetapi kepada Kristus yang tidak bersalah. Dan inilah memang cara Allah. Kalau ada orang bilang, aneh Kristen ini, enak amat, yang bersalah tidak dihukum, ditimpakan kepada yang tidak bersalah. Ini apa ini? Kekristenan itu kok caranya sangat aneh dalam menyelamatkan manusia. Itu bukan cara aneh, itu cara paling brilian dan secara keadilan juga paling adil dan tidak adil. Yaitu yang tadi saya bilang paradoks itu. Untuk menyatakan keadilan, Allah melakukan hal yang tidak adil. Oke. Jadi kita bersyukur bahwa begitu besarnya anugerah Tuhan bagi saudara dan saya. Ya, begitu luar biasanya kasih Allah dan pengorbanan Kristus bagi saya yang tidak layak ini. Sehingga Kristus harus mengalami yang seharusnya kita alami. Nah, jadi lengkap. Karya Kristus adalah untuk penebusan dan karya Roh Kudus adalah untuk memproses Anda dan saya di dalam proses pengudusan. Jadi dikatakan demikianlah kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kematian dan kebangkitan Kristus membuat saudara dan saya punya hidup baru dengan suatu masa depan yang pasti, ya, penuh dengan anugerah Allah. Ya, itulah cara Allah menyelamatkan umatnya, orang-orang pilihannya,
saudara dan saya. Jadi kalau kita sadar ini, kita tidak tahu terima kasih itu kebangetan. Kalau kita sudah disadarkan ini, lalu kita tidak punya rasa ucapan terima kasih dan mau mempersembahkan hidup bagi kemuliaan Allah, itu orang yang keterlaluan banget. Ya, baik Pak Aryo, silahkan. Ya, tadi tanya ini kok aneh. Pengadilan ini kok aneh sekali. Cara-caranya aneh. Mengapa bisa terjadi demikian? Hal itu bisa terjadi oleh karena pelaku-pelaku keadilan ini satu orang. Hakimnya ya dia, jaksanya ya dia, terdakwanya ya dia. Di dalam satu tangan semua ini permainan sistemnya ada sistem satu tangan, yaitu itu Allah Tritunggal, semuanya dirangkap sama dia. Ya, dalam hal ini memang yang dirugikan mungkin segi keadilannya, tapi kasihnya, atribut kasihnya yang kuat sekali. Perundingan antara tiga Tritunggal itu yang melakukan semua kejadian ini dalam satu lingkaran, semua mereka sendiri, ya hakim, ya saksi, terdakwa, segala dirangkap, tak rangkap kabeh. Karena apa? Tidak ada sing bisa kok, tidak ada sing bisa menyelesaikan ini kok. Lah gimana? Ya kan harus ada jawaban dong. Yes. Ya itu Pak. Iya, sangat bagus. Ya, dari penjelasan Pak Aryo, bahwa semua itu menunjukkan betapa besar kasih Allah bagi saudara dan saya. Sehingga dia mau mengorbankan anaknya. Dan mengorbankan anaknya itu termasuk, ya itu namanya mengorbankan dirinya sendiri. Karena Allah Tritunggal. Jadi Allah tidak mencari korban lain yang dijadikan sasaran korban, tidak. Allah tidak lalu cari korban, bukan. Allah mengorbankan dirinya sendiri. Ya. Tapi kembali lagi ya, itu kita merasa sebetulnya sangat-sangat tidak layak. Tidak layaknya itu adalah karena kita ini siapa? Kita ini cuma ciptaan. Karena targetnya Allah terlalu berat, dia terlalu ekstrim, dia terlalu suci. Jadi targetnya dia ini menghapus dosa. Kata-kata yang sederhana, menghapus dosa itu berat sekali karena dia orang yang steril banget, sangat suci banget. Targetnya ketinggian, karena ketinggian sopo sing bisa memenuhinya. Kalau dia targetnya sendiri, ya harus dia menyelesaikan sendiri, keliwat sempurna perpanunya targetnya itu. Dan siapa yang bisa sempurna itu? Ya dia sendiri, wis. Yes. Jadi memang tidak ada yang sanggup melakukan. Ya, saya pernah membuat satu kriteria, siapa yang sanggup menjadi penebus dosa. Ya, satu-satunya yang bisa memenuhi kriteria penebus dosa ya Kristus. Tidak ada yang lain. Karena Kristus yang tanpa dosa. Satu-satunya yang tanpa dosa. Kristus yang juga punya karya yang bernilai kekal. Kristus juga satu-satunya yang punya karya tak terbatas dalam kuantitas. Dan Kristus adalah penebus satu-satunya yang sempurna kualitasnya.
Ya siapa yang bisa memenuhi syarat Kristus sebagai penebus? Tidak ada, ya kecuali Kristus sendiri. Nah itu juga satu uraian penegasan bahwa memang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Allah sendiri yang menjadi manusia. Ya, demikian teman-teman. Ada Pak Markus kelihatannya mau bicara. Ya, Pak Andi, itu keadilan dan kasih Allah itu bertemu di kayu salib. Iya. Jadi kalau Kristus tidak mati, berarti tidak mati bagi kita, substitusi yang menggantikan kita. Ya, semua manusia pasti mengalami maut semua. Akhirnya iblis yang menang, yang tertawa. Iblis yang tertawa. Jadi ini ada substitusi penggantinya. Ibarat orang penjara, kalau sampai lolos, yaitu yang jaga itu yang harus menggantikan dia yang masuk ke dalam tahanan. Jadi yang dibebaskan harus ada yang masuk gitu. Tetap pengadilan itu tetap dijalankan. Tetapi di sini ada unsur kasih. Jadi kasih dan keadilan itu bertemu di kayu salib. Ya gitu aja Pak Andi. Iya. Presa posisinya iblis tidak bisa menang. Presa posisinya, Pak. Iya, ini kan bukan skenario iblis, ini skenario Allah. Dan juga ya Allah pakai cara substitusi ya, menggantikan. Kadang-kadang saya tuh merasa kurang pas. Kurang pasnya itu apa? Kita itu bersenang-senang ditebus itu. Bersenang-senang, haleluya, puji Tuhan. Kita ditebus. Tapi kita tidak mengerti makna pengorbanan Kristus yang luar biasa dan menyedihkan itu. Sangat-sangat menyedihkan. Sampai yaitu Kristus harus berpisah dengan Bapaknya. Sampai Kristus yang tidak bersalah harus menerima hukuman akibat kita yang bersalah. Itu sebetulnya hal yang menggelitik atau meresahkan ya. Bagaimana orang yang tidak bersalah dinyatakan bersalah. Itu ya coba saudara bayangkan saudara yang ngalami itu. Saudara tidak bersalah tapi saudara dipenjara. Gimana rasanya? Mau nggak? Ngamuk. Ngamuk. Nggak terima. Saya tidak bersalah. Kenapa saya yang dipenjara? Itu bukan hanya penjara, dihukum mati malahan. Waduh. Betul-betul suatu karya yang mengerikan ya. Barusan ini saya baca-baca yang pernah terjadi itu ya. Siapa itu yang membunuh temannya dengan sianida itu. Itu sampai sekarang dia nggak ngaku bersalah loh. Bukan saya yang melakukan itu. Tapi karena semua orang menuduh saya, ya sudah, saya terima saja. Ya tapi memang ya kalau bukan dia siapa lagi ya, itu sepertinya jadi misteri yang nggak terpecahkan sama sekali kalau dia merasa bukan dia yang kasih sianida itu. Ya. Nah itu
Kalau dia betul-betul tidak bersalah dan dia mengalami di penjara Jessica itu itu Pak, Jessica. betul, Jessica. Jadi kalau dia betul-betul tidak bersalah dan dia mengalami penjara dan siap untuk menerimanya, itu luar biasa loh kalau betul-betul dia tidak bersalah ya. Itu betul-betul sesuatu yang luar biasa. Tapi banyak terjadi. Saya melihat orang-orang, ada cukup banyak kasus orang di penjara tidak bersalah karena salah tuduhan dan bukti-bukti yang dipakai juga. Itu ada kasus-kasus seperti itu. Ya mereka akhirnya ya terima nasib. Ya sudah. Nasibku seperti ini, meskipun aku tidak bersalah, ya akhirnya diterima aja. Oke. Pak tanya Pak. Ya Pak Bapak tadi bilang meresah, Bapak tadi bilang tidak pas tentang jalannya perkara ini. Ya. Menurut saya, presupposisi kita dari awal adalah Allah inisiator segala-galanya. Inisiator segala-galanya. Ya sudah, dia terima konsekuensinya, tidak apa-apa. Itu semuanya direncanakan komprehensif dalam seketika, satu kali dipikirkan, sekali jadi, tidak ada perubahan-perubahan apa-apa sama sekali. Beliau inisiatornya. Ya, segala cerita ini semua muaranya kemana, semua sejalan semua. Jadi Bapak tidak perlu merasa tidak pas, sungkan, atau bagaimana. Karena pesa posisinya gitu kok. Beliau adalah inisiator segala-galanya. Oh iya, baik. Saya menerima sepenuhnya yang dikatakan Pak Aryo itu. Saya juga justru saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Cuma pada saat kita masuk lebih dalam, kita baru mengerti loh pergumulan Tuhan Yesus. Kalau misalnya Tuhan Yesus itu merasa enteng, dia tidak akan bergumul seberat itu di Taman Getsemani. Ya kita memang ngomongnya enak memang, yaitu suatu konsekuensi yang harus dibayar oleh Kristus. Tapi Kristus itu mengalami itu sampai keringat bercucuran seperti darah. Itu yang saya sebut dengan mengerikan. Betul-betul mengerikan. Tapi ya memang itu betul. Ya kalau kita tadi berpikiran, ya itu memang sudah konsekuensinya Allah, yang Allah sendiri yang bikin kok. Ya itu risiko yang harus dihadapi, ya benar. Kita tahu itu. Tapi bagaimana saya sampai bisa masuk lebih dalam menghayati arti pengorbanan Kristus yang luar biasa itu. Nah, itu yang saya maksud tadi. Kalau ya. itu sudah pasti bukan kelas kita untuk mikir itu, Pak. Maksud saya itu memang bukan kelas berat itu, Pak. Nggak koper, Pak. Nggak mungkin kita bisa mikir sampai di situ, wis. Nah. Maksud saya itu memang itu bukan kelas kita, tapi kita juga jangan nganggap itu enteng sembarangan, ya toh. Iya, enggak pasti sehingga kita enggak anggap enteng, ya, cuma ya. Oke lah. Saya kira kita dalam hal ini. Oke, teman-teman, sudah jam 10:10. Kita sudah cukup banyak belajar bersama kebenaran-kebenaran ini. Dan kita bersyukur ya, satu hal yang kita bersyukur bahwa kita boleh mengenal kasih Allah yang luar biasa itu bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya minta ada teman dari Batam, Pak Tommy, boleh pimpin kita dalam doa, Pak Tommy dari Batam. Apakah masih standby?
Pak Tommy? Oh, kelihatannya nggak bisa ya. Mungkin masih kerja atau apa. Ya Oke. Pak, ya Pak, Oh, saya sambil ada. kerja soalnya. Ya. Baik, Oh, mari. ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pengetahuan kebenaran yang boleh kami dapatkan melalui penjelasan yang baru diberikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Adi Halim. Kiranya kami boleh semakin mengerti dan kami boleh semakin mengenal akan kasih Kristus, kasih pengorbanan Kristus bagi kami. Ya. Kami mengucap syukur kiranya acara ini boleh terus berlangsung untuk memberikan pengertian bagi kami umat Tuhan. Ya. Kami berdoa buat Pak Andi, kiranya Tuhan senantiasa menopang pelayanannya bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.